Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi apa yang teman-teman bisa lakukan sebelum UP. Ini untuk semua mapel, ya. Untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Ya. Yang pertama ya, yang teman-teman harus lakukan itu adalah menganalisis kisi-kisi. Ya. Jadi teman-teman harus melakukan analisis kisi-kisi UP tahun 2021. Ya. Dari hasil analisis itu, saya sarankan teman-teman untuk membuat ringkasan materi sesuai dengan analisis tersebut. Ya. Jadi teman-teman harus membuat ringkasan materi. Nah, kenapa saya menyarankan teman-teman untuk membuat ringkasan materi? Ya, jadi teman-teman tidak akan bisa UP ataupun tidak bisa menjawab soal-soal UP dengan benar ketika teman-teman tidak menguasai materinya. Ya, maka atas dasar itu teman-teman harus membuat ringkasan materi. Nah, ringkasan materi itu seperti apa? Menurut saya, jadi jangan teman-teman mengcopy paste. Ya, misalkan mengcopy paste dari YouTube ataukah mengambil dari modul, jangan. Tetapi teman-teman buat ringkasan materi dengan cara menulis kembali, ya, menulis. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah menulis materinya, misalkan tentang pernapasan perut seperti apa, jadi ditulis sambil memahami, saya yakin teman-teman akan ingat di sini. Sehingga ketika nanti teman-teman UP, teman-teman sudah tahu, ya, sudah ada gambaran materinya di kepala teman-teman. Ya. Yang kedua, saran saya adalah teman-teman harus memperbanyak latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Ya, jadi kalau teman-teman, saya yakin teman-teman sudah punya banyak soal ya yang teman-teman pegang, yang teman-teman dapatkan dari mahasiswa ataupun alumni PPG sebelumnya, ataukah teman-teman download di berbagai website dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tetapi saran saya, teman-teman harus memperbanyak latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Karena apa? Pemerintah ya tidak akan mungkin membuat soal di luar daripada kisi-kisi yang sudah ada. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman wajib memperbanyak latihan soal sesuai dengan kisi-kisi. Ya. Oke, yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya, teman-teman harus mengetahui ya trik-trik menjawab soal. Nah, itu ya, trik-trik menjawab soal. Kenapa saya sarankan ini, teman-teman? Ya, jadi soal UP itu kan 120 butir yang harus teman-teman selesaikan di waktu 180 menit atau 3 jam. Jadi kalau kita rata-ratakan teman-teman, maka satu soal itu teman-teman memiliki waktu 1,5 menit untuk mengerjakannya. Ya, apakah teman-teman yakin 1,5 menit itu teman-teman bisa mengerjakan satu soal? Nah, itu pertanyaannya. Ya, apalagi soal-soal yang panjang, misalkan di bahasa Indonesia itu kalau ada pantun, ada paragraf, ada cerita, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan ide pokok, ya, tema dan lain sebagainya, itu kan harus dibaca panjang itu teman-teman. Nah, atas dasar itu teman-teman harus punya trik. Apalagi kemarin ada informasi dari alumni, misalkan teman-teman dapatkan informasi bahwa soal-soal itu pilihan jawabannya itu perlu menganalisis, ya, perlu tingkat kemampuan untuk memahami soal itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki trik untuk menjawab soal, saya pikir nanti teman-teman satu bisa kehabisan waktu, ya, ataukah nanti teman-teman agak ragu menjawabnya. Ya, nah untuk itu di channel YouTube saya sudah tampilkan ya beberapa trik menjawab soal, misalkan ketika teman-teman tidak tahu jawabannya, supaya teman-teman tidak menggunakan kancing baju ya. Jadi walaupun kita tidak tahu jawabannya, tetapi kita punya dasar untuk menentukan bahwa itulah sebenarnya jawabannya. Ya, nah di channel saya teman-teman silakan ikuti ya. Yang berikutnya saran saya adalah teman-teman harus belajar bersama. Ya, apalagi teman-teman yang retaker begitu ya, silakan teman-teman kumpul ya, belajar bersama. Apalagi sekarang ini dengan media yang di online seperti sekarang ini, jadi teman-teman sangat memungkinkan ya. Jadi teman-teman misalkan dari Bali, dari Sulawesi itu bergabung
belajar bersama, membahas apa? Saran saya membahas kisi-kisi sekaligus membahas soal-soal yang teman-teman ingat kemarin waktu ujian. Ya. Nah, berapa orang ini teman-teman harus belajar bersama? Nah, saya berpikir teman-teman oke lah kalau teman-teman belajar bersama dalam satu kelas silakan, tetapi variasinya akan luar biasa. Ya, mungkin kurang bagus ya, kurang efektif. Jadi saran saya kalau mau ya silakan teman-teman kumpul bersepuluh gitu ya. Silakan belajar bersama bukan ngerumpi bersama. Ya. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman lakukan. Nah, ini adalah contoh-contoh analisis kisi-kisi ya. Misalkan saya ambil ini adalah analisis kisi-kisi untuk mapel guru kelas SD. Ini saya lihatkan ya. Jadi di nomor 52 itu kalau saya lihat di sini indikatornya adalah diberikan suatu gambar model sistem organ pernapasan, peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Nah, menurut saya indikator ini agak khusus, yaitu hanya berbicara tentang proses pernapasan perut. Ya. Nah, untuk itu teman-teman harus belajar seperti apa sih itu pernapasan perut. Ya. Kalau ada gambar, teman-teman silakan gambar di kertas, kemudian jelaskan pernapasan perut itu seperti apa. Ya. Jadi ini materinya khusus, jangan sampai materi yang khusus ini teman-teman salah. Ya. Jadi pernapasan itu ada dua ya, inspirasi sama ekspirasi. Pernapasan perut itu dilakukan oleh atau melalui diafragma. Nah, nanti teman-teman apakah diafragmanya relaksasi ataukah berkontraksi, udara masuk ataukah udara keluar. Hanya itu kata kuncinya teman-teman. Jadi saya berpikir teman-teman harus menjawab benar di sini. Nah, berikutnya di indikator 53, peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Nah, ini kalau kita berbicara tentang rumusan pencernaan yang tepat, ini menurut saya indikatornya luas. Ya, indikatornya luas. Jadi teman-teman harus memahami dari ya organ pencernaan pada manusia. Ya, proses pencernaan pada manusia. Ya, berikutnya sebelum itu teman-teman harus mempelajari fungsi organ pencernaan pada manusia. Ya, enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan pada manusia apa saja. Termasuk juga adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada atau gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ya, jadi teman-teman itu, karena di sini adalah teman-teman akan diminta memilih tentang pencernaan makanan yang tepat. Ya, jadi teman-teman harus membuat list materi ya, sehingga ketika list materi itu keluar teman-teman bisa menjawab dengan benar. Ini yang kedua, saya contohkan adalah di analisis kisi-kisi bahasa Inggris. Ya. Di indikator nomor 34, itu indikatornya menurut saya khusus, yaitu tentang bentuk kondisional, yaitu yang bentuk full file dan unfull file. Ya. Jadi menurut saya ini khusus tentang bentuk kondisional. Jadi teman-teman ya peserta PPG yang dari mapel bahasa Inggris, teman-teman harus belajar bentuk kondisional itu seperti apa. Apakah ada tipe 1, 2, 3 misalkan, teman-teman harus pahami itu. Nah, saya yakin nanti ketika di soal UP, kira-kira nanti akan keluar bentuk kondisional. Mungkin memilih mana dulu yang bentuk kondisional yang sesuai, atau kata-kata dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak akan bisa menjawab soal UP ketika teman-teman tidak mengetahui bentuk kondisional itu seperti apa. Oke. Berikutnya di nomor 27, itu adalah disajikan sebuah teks peserta mampu menentukan lawan kata yang digarisbawahi. Nah, menurut saya indikator ini agak umum. Ya, teman-teman misalkan diminta menentukan lawan kata, ya antonim ataupun sinonim. Menurut saya ini susah ini. Ya. Jadi kan teman-teman harus memiliki banyak daftar antonim dan sinonim dari kata-kata. Nah, menurut saya ini teman-teman nggak usah pelajari. Ya. Jadi silakan nanti teman-teman ketika membaca soal, kira-kira konteksnya apa, kira-kira konteks itu terjadi pada kata-kata yang mana, atau kata-kata yang mana mencerminkan konteks itu. Saya berpikir itu yang bisa teman-teman lakukan. Ya. Ini adalah dari analisis saya di Mapel Guru PAUD. Ya, teman-teman silakan buka kisi-kisi
mapel guru PAUD, di sini sudah ada ya. Misalkan di indikator nomor 21, itu teman-teman diminta untuk mengetahui karakteristik AUD, anak usia dini abad 21. Baik dari sisi Continuum Ontario, Arizona Early Standard, dan STPPA. Jadi teman-teman harus memahami ya seperti apa ciri-ciri menurut tabel perkembangan Ontario ataupun Arizona Early Standard ataupun berpedoman pada STPPA. Jadi teman-teman menurut saya tidak akan bisa menjawab dengan benar soal UP ketika teman-teman tidak tahu materi ini. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan ya, menganalisis teman-teman, menganalisis kisi-kisi yang ada. Ya. Nah, kalau teman-teman menganalisis kisi-kisi ini terasa berat, jadi teman-teman bisa kerjakan bersama teman-teman yang lain. Bersama kelompok kah atau bersama teman-teman satu kelas kah? Jadi silakan ini dibagi ya, siapa yang membuat apa, kemudian dijadikan satu file, kemudian di-share kepada teman-temannya. Saya berpikir di sini teman-teman tidak kesulitan. Karena sekali lagi teman-teman melakukan PPG bersama-sama kan? Ya, satu kelas ada 35 orang misalnya. Jadi saran saya ya teman-teman silakan bagi aja 120 butir itu, kemudian teman-teman bagi siapa yang mendapat apa, tetapi dengan syarat setiap orang bekerja dengan maksimal, mencari materi yang terbaik untuk bisa dibagikan kepada teman-temannya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bentuk contoh-contoh, misalkan bagaimana teman-teman harus memperbanyak latihan soal sesuai dengan kisi-kisi. Ya, di nomor 51 kisi-kisinya adalah tentang metode ilmiah, maka soalnya adalah teman-teman harus ya diminta misalkan menentukan langkah-langkah metode ilmiah, diminta mengurutkan ya atau menentukan langkah metode ilmiah setelah ini apa gitu ya. Yang penting teman-teman sudah mengetahui yaitu tentang metode ilmiah. Ya, ini contoh soal yang lain ya, sangat jelas. Ini adalah di soal bahasa Inggris teman-teman, misalkan di nomor 85. Ya, jadi teman-teman diminta untuk menganalisis tujuan pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira which of this learning objective is approached with the basic competency above? Yang mana teman-teman? A, B, C, D. Nah, silakan teman-teman pilih ya. Jadi ini contoh-contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Ini untuk soal PAUD ya. Ya, misalkan di nomor 61, ya peserta dapat menganalisis kegiatan bermain berdasarkan konteks sosial budaya pengembangan diri anak berdasarkan teori ekologi. Nah, teori ekologi itu seperti apa? Nggak mungkin teman-teman bisa jawab ketika teman-teman tidak mengetahui teori ekologi. Contoh soal misalkan di sini adalah permainan yang dilakukan mencerminkan budaya lingkungan. Ingat kata kuncinya adalah budaya lingkungan. Maka ini sesuai dengan konteks makrosistem. Silakan nanti teman-teman cek. Karena nanti di teori ekologi ada 5 sistem ya. Nah, berikutnya adalah apa yang teman-teman harus lakukan saat pelaksanaan UP. Nah, tadi kan persiapannya. Saya yakin kalau persiapannya sudah matang, teman-teman pasti ketika UP teman-teman akan lebih tenang. Yang pertama berdoa pasti. Yang kedua teman-teman harus tenang dan optimis. Ini yang susah ya. Jadi membuat ketenangan itu yang susah. Supaya bisa tenang, maka lakukan hal-hal yang seperti saya sarankan sebelum UP. Yang kedua, teman-teman harus optimis bahwa teman-teman akan bisa lulus ya sesuai dengan atau melebihi passing rate yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, setiap soal harus dibaca dan harus dijawab. Jadi teman-teman kalau sudah memilih soal, harus ditentukan jawabannya walaupun ragu. Bahkan ketika diklik soalnya 57, ternyata soalnya panjang, teman-teman nggak punya yang mana harus dijawab, teman-teman harus menentukan pilihan jawaban, misalkan D. Kira-kira dari saya baca opsinya saya D ya, saya klik D. Nanti teman-teman silakan klik tanda ragu ya, sehingga teman-teman kalau punya waktu teman-teman analisis kembali soal tersebut. Nah ini ya tandai jawaban yang ragu ya, jadi teman-teman yang mana ragu silakan tandai. Kalau nanti ada sisa waktu teman-teman dapat analisis kembali. Perhatikan waktu ya. Jadi 180 menit jangan teman-teman habiskan untuk mengerjakan 120 soal. Jadi saran saya di menit 160, jadi teman-teman harus sudah selesai mengerjakan semua soal. Sehingga masih ada waktu 20 menit untuk mereview jawaban teman-teman yang masih ragu. Oke.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Silakan jika dirasa cocok, silakan teman-teman lakukan bersama teman-teman semua. Dan saya berdoa untuk kesuksesan teman-teman peserta PPG, terutama yang di Retaker dan Daljab 4. Ya, terima kasih.